Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisya Dianita dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bab 1, yaitu tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk yang pertama ada pengertian rekayasa perangkat lunak. Nah, perangkat lunak sendiri adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Nah, untuk pengertian RPL sendiri yaitu suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Nah, untuk yang kedua yaitu tujuan rekayasa perangkat lunak. Secara umum, tujuan RPL tidak berbeda dengan bidang rekayasa yang lain. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini dapat diartikan bahwa bidang rekayasa akan selalu berusaha menghasilkan output yang kinerjanya tinggi, biaya rendah, dan waktu penyelesaian yang tepat. Secara lebih khusus, kita dapat menyatakan tujuan RPL adalah sebagai berikut. Nah, A. Memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang lebih rendah. B. Menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. C. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Dan D. Menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Nah, untuk yang ketiga yaitu ruang lingkup RPL. Sesuai definisi yang telah disampaikan sebelumnya, maka ruang lingkup RPL dapat digambarkan seperti gambar berikut ini. Nah, di ruang lingkup RPL sendiri terdiri dari ada software requirements, yaitu berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua yaitu ada software design yang mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Yang ketiga ada software construction yang berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Yang keempat yaitu ada software testing yang meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Yang kelima ada software maintenance yang mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Nah, yang keenam ada software configuration management yang berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu yang ketujuh ada software engineering management yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Yang kedelapan ada software engineering tool and methods yang mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Nah, yang kesembilan ada software engineering process yang berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Nah, yang terakhir ada software quality yang menitikberatkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Nah, untuk pembahasan yang keempat ada rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Disiplin ilmu komputer atau computer science lahir pada awal-awal tahun 1940-an yang merupakan integrasi dari teori algoritma, logika matematika, dan ditemukannya cara penyimpanan program secara elektronik pada komputer. Nah, sejak itu, komputer mengalami perkembangan yang terus-menerus hingga cakupannya menjadi semakin meluas. Cakupan pengetahuan dalam ilmu komputer seringkali dideskripsikan sebagai suatu studi sistematis pada proses-proses algoritma yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi. Termasuk di sini adalah teori, analisis, desain, efisiensi, penerapan, dan aplikasinya. Untuk yang kelima yaitu rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin bidang ilmu lain. Tidak saja dengan subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Nah, hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu ada bidang ilmu manajemen yang meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Nah, yang kedua yaitu ada bidang ilmu matematika yang meliputi aljabar linier, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Untuk yang ketiga, ada bidang ilmu manajemen proyek yang meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen, resiko, dan penjadwalan proyek.
Yang keempat, ada bidang ilmu manajemen kualitas yang meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Ada bidang ilmu ergonomika yang menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Nah, yang terakhir ada bidang ilmu rekayasa sistem yang meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Nah, pembahasan yang keenam ada perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi sebagai berikut ini. Nah, untuk tahun kejadian di tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Di tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler, generasi kedua compiler. Di tahun 1960-an, komputer mainframe mulai dikomersialkan, pengembangan perangkat lunak pesanan, konsep software engineering mulai digunakan. Di tahun 1970-an, perangkat pengembangan perangkat lunak atau perangkat mini komputer komersial. Di tahun 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak, pemrograman berorientasi objek atau OOP. Di tahun 1990-an, Agile Process dan Extreme. Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Di tahun 2000-an, platform interpreter modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain, outsourcing. Pembahasan ketujuh ada profesi dan sertifikasi. Profesi sebagai seorang software engineer mungkin masih terasa asing di telinga orang Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia mulai lebih familiar dengan sebutan ahli teknologi informasi, analisis sistem informasi, programmer, operator, atau sebutan profesi lainnya. Hal ini karena adanya kerancuan tentang istilah RPL seperti telah disebutkan di awal bab. Namun di negara-negara maju dalam bidang teknologi informasi, sebutan software engineer telah mulai banyak digunakan. Sertifikasi kompetensi dalam bidang RPL saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli dan penyedia perangkat lunak. Sebagian besar sertifikasi dalam industri perangkat lunak biasanya sangat spesifik untuk perangkat lunak tertentu. Nah, untuk saat ini, sertifikasi untuk RPL di Indonesia juga belum tersedia, namun telah disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer. Meskipun belum memenuhi cakupan bidang RPL secara keseluruhan, namun paling tidak dapat digunakan sebagai pendekatan sertifikasi bidang RPL. Untuk pembahasan yang ke-8 yaitu rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Secara konsep, rekayasa perangkat lunak memiliki kedekatan dengan prinsip-prinsip pemecahan masalah. Pemahaman tentang masalah, strategi, dan proses pemecahan masalah, serta pendekatan sistem pada pemecahan masalah akan sangat membantu proses rekayasa perangkat lunak. Lalu, yaitu ada masalah dan gejala. Apa itu masalah? Masalah atau problem adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan gejala adalah tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Mungkin kita bertanya-tanya nih, apa hubungan masalah dan gejala dengan RPL? Seperti telah disampaikan di awal bab, perangkat lunak yang merupakan hasil dari RPL merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Apabila kita tidak mengetahui dengan benar masalahnya, mustahil kita dapat menentukan bagaimana menyelesaikannya. Dan untuk mengetahui dengan baik masalah, maka pengetahuan tentang gejala dari masalah menjadi sangat penting. Nah, lalu ada tipe-tipe dari masalah nih, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada masalah pemenuhan standar. Tipe masalah dalam kelompok ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan sebuah organisasi. Biasanya tujuan seperti ini berlaku dalam jangka yang relatif panjang. Yang kedua ada masalah pemilihan alternatif. Masalah dalam kelompok ini berhubungan dengan bagaimana memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Permasalahan ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana memilih sekolah yang tepat, memilih lokasi tempat tinggal, memilih bidang pekerjaan. Masing-masing alternatif dan kriteria memiliki bobot yang telah disepakati. Lalu yang ketiga ada masalah pemenuhan kepuasan konsumen. Pada organisasi-organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan, masalah-masalah pada kelompok ini merupakan tipe yang seringkali muncul.
Konsumen memiliki berbagai macam keinginan yang satu sama lain berbeda. Memenuhi seluruh keinginan konsumen sangat tidak mungkin dan sangat memberatkan sebuah organisasi. Oleh karena itu, perlu dicari pemecahan yang sama-sama menguntungkan, baik bagi konsumen maupun organisasi tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir, ada masalah pencapaian tujuan. Tipe ini mirip dengan tipe pertama, yaitu masalah pemenuhan standar. Yang berbeda adalah pada tipe ini tujuan yang ingin dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Nah, lalu ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah sebuah proses di mana suatu situasi diamati, kemudian bila ditemukan ada masalah dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah tersebut terjadi. Ada banyak urutan proses pemecahan masalah yang diajukan oleh para ahli. Salah satunya terlihat seperti gambar berikut ini. Pada gambar berikut terlihat serangkaian tahapan proses yang berbeda yang dapat digunakan dalam berbagai tingkatan, tergantung dari tipe dan sifat masalahnya. Masalah yang berbeda membutuhkan penggunaan cara yang berbeda, bahkan mungkin urutan yang berbeda. Tahapan kritis dari proses pemecahan masalah adalah pendefinisian masalah. Apabila masalah tidak cukup jelas didefinisikan, maka tahapan-tahapan berikut susah untuk dijelaskan. Bahkan apabila dipaksakan, kemungkinan besar penyelesaian masalah yang tepat tidak akan diperoleh. Secara umum, proses pemecahan masalah dapat dilakukan dengan 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, memahami dan mendefinisikan masalah. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi awal dari seluruh proses pemecahan masalah. Tujuan pada bagian ini adalah memahami masalah dengan baik dan menghilangkan bagian-bagian yang dirasa kurang penting. Yang kedua, membuat rencana untuk pemecahan masalah. Pada bagian ini ada 2 kegiatan penting, yaitu A. Mencari berbagai cara penyelesaian yang mungkin diterapkan. B. Membuat rencana pemecahan masalah. Penyelesaian suatu masalah biasanya tidak hanya satu, tapi mungkin bisa beberapa macam. Banyak sekali cara penyelesaian yang bisa kita kembangkan, masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Dari sekian banyak penyelesaian ini, kita harus memilih satu yang berdasarkan persyaratan tertentu merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah terpilih, maka kita akan membuat rencana kasar atau outline penyelesaian masalah dan membagi masalah dalam bagian-bagian yang kecil. Rencana kasar atau outline penyelesaian masalah yang berisi tahapan-tahapan utama penyelesaian masalah. Nah, yang ketiga ada merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaian. Pada bagian ini, rencana kasar penyelesaian masalah diperbaiki dan diperjelas dalam pembagian dan urutan rinci yang harus ditempuh dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, ada memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Bagian ini bertujuan untuk memeriksa apakah akurasi atau ketepatan hasil dari cara yang dipilih telah memenuhi tujuan yang diinginkan. Selain itu juga untuk melihat bagaimana daya guna dari cara yang dipilih. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.